keajaiban memberi. Ternyata memberi itu jauh lebih nikmat. Ternyata memberi itu sesuatu yang menyenangkan. Oleh sebab itu maka fitrah manusia, bukan orang Islam saja, siapapun dalam hatinya ada semangat untuk memberi. Ada buku Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah mahasiswa-mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati siap meningkatkan ibadah? Takbir. Dari takbirnya yakin saya. Tapi untuk melihat buktinya kita lihat sholat maghrib nanti. Lebih membuktikan lagi, lihat sholat subuh besok. Tapi rasa-rasanya dari tatapan mereka ini adalah laki-laki yang soleh-soleh semua. Primus, pria muka soleh. Mukanya aja. Jangan kalian pandang karena mereka ganteng. Hari ini mereka ganteng. Belum tua, baru dirobah wajahnya pakai apa itu software yang buat tua itu. Baru dirobah pakai up, udah mukanya tua. Belum tua aja kalian udah benci duluan nengoknya. Jangan kalian hartanya, harta akan hilang. Tapi ada yang kekal abadi. Lihatlah pada ibadahnya, lihatlah pada istiqomahnya. Beruntung bertuah kalian menikah dengan alumni Universitas Swadaya Gunung Jati, karena mereka taat beribadah, sholat berjamaah. Amin. Mereka nanti yang akan membangunkan kalian tengah malam untuk ngajak tahajud. Tahajud yang enggak juga bangun, diambilnya pipa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad, dulu saya sangka kalau menikah sama dia saya bahagia. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia saya akan happy, karena saya lihat mobilnya mewah, rumahnya besar. Tapi ternyata setelah anak 3 tak tercium bau kebahagiaan Pak Ustaz. Kenapa? Dia tidak sholat Pak Ustaz. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Ini bukan mengawang-awang. Yang saya sampaikan ini bukan fiktif, fakta, data, jamaah langsung cerita ke saya. Tapi nama tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Dan sebab itu kalian sudah kunasehatkan dari sekarang. Tapi yang gadis-gadis yang belum nikah, adapun yang sudah, ya sabar-sabar aja lah. Nunggu malaikat maut datang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu bagi yang sudah menikah, suaminya nggak sholat, besok pagi masak nasi goreng sambil nyanyi itu. Sepohon kayu daunnya rimbun. Ngapain ini lagu kayu, pohon kayu pagi-pagi ini? Kemarin habis dengar ceramah di Universitas Swadaya Gunung Jati. Terus di sana banyak pohon jati. Sepohon kayu jati daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000. Pukul-pukulkan itu. Apa maksudnya? Ente nggak sembahyang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa saya bisa ceramah tegak di pentas yang luar biasa ini? Karena tiang yang kokoh. Ini tiangnya besi, tapi kan seram kalau ngelihat besi. Maka supaya nggak terlalu seram, ditutuplah pakai bendera merah putih, dipasang pita. Kita pun melihatnya lembut hati kita. Begitu juga dengan laki-laki ini. Seram mereka, keras mereka, tapi hati mereka sudah dilembutkan dengan sholat. Ibu-ibu cari calon menantu, jangan lupa buat fit and proper test. Ketua, rektor, sekretaris, ketua jurusan, tim fit and proper test dari luar kota, Abdul Somad LCFA. Nanti saya akan ngetes satu-satu. Pertanyaan nomor 1, jika Anda diajak oleh calon mertua Anda untuk makan siang hari Jumat jam 12, apakah Anda siap pergi? Siap. Nggak lulus, berarti nggak sholat Jumat. Tapi soal itu nggak saya tanya lagi, udah bocor. Saya akan cari soal-soal baru.
Kalian yang mau tahu, dekat-dekati saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ibadah selalu tingkatkan. Dulu kami waktu kuliah tidak pernah terpikir nanti tamat mau jadi apa, nggak tahu. Dulu saya kuliah aja, kuliah. Nanti pulang terserah jadi apa, terserahlah ya Allah. Tiba-tiba ceramah, direkam, viral. Diusir, makin viral. Udah sampai itu aja, jangan diteruskan. Tapi semuanya itu ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Dia. Kita ini tak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Tapi memahami la haula wala quwata illa billah bukan berarti sholat, zikir, baca Quran, enggak kuliah. Saya enggak mau kalian zikir nanti malam tahajud sampai subuh, besok dibangun nih enggak kuliah. La haula wala quwata illa billah. Enggak benar itu. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah ke Palestina yang angkat senjata hatta yarji'a, sampai dia pulang. Tapi memahami hadis ini juga benar. Jangan sampai nanti di kampus terus di laboratorium sibuk buat laporan. Ente enggak sholat, laporan ini juga ibadah. Ini pun enggak benar juga. Harus seimbang antara ibadah mahdhah, salat, zikir, baca Quran, infak, wakaf, sedekah, ibadah mahdhah, tapi ada perbuatan yang bernilai ibadah. Dia bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Datang ke kampus, ibadah. Tamat dari kampus, kerja di kantor, ibadah. Pegawai kantor kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, PNS-nya, semua yang masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, semuanya bernilai ibadah. Bapak-bapak kepolisian yang mengatur lalu lintas, yang mengamankan acara ini, semuanya bernilai ibadah. Dengan syarat mengucap nama Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak mau mahasiswa tidur-tiduran di masjid, gak masuk kelas. Kenapa kalian tidur-tiduran di masjid? Iktikaf adalah ibadah. Sementara dosen dah manggil dia absen 4 kali, nggak bisa masuk ujian. Ustaz kok tahu? Saya dosen. Sekarang nggak ngajar, cuti S3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, ibadah. Apa pesan dari yang dua ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi saya sengaja ceramah di tengah. Supaya apa? Khairul umur awsatuha. Yang selamat dari fitnah adalah yang di tengah. Saya mau ceramah tengah. Tapi kemudian mic macet, saya pun kemari. Ini perlu saya jelaskan. Supaya jangan nanti ada yang memfitnah. Alah, dekat perempuan. Dan ternyata memang doa perempuan lebih makbul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Profesionalisme sudah. Ibadah tidak tinggal, sudah. Yang ketiga, apa dia? Setelah nanti kalian berhasil, hidup itu kan simple. Lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, sekolah. Habis sekolah dapat ijazah, kerja. Habis kerja dapat uang, mulai punya kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi. Setelah itu minang anak gadis orang, nikah. Habis itu punya anak. Udah mutar-mutar di situ aja. Yang berani nikah sekali lagi. Yang berani. Ibu jangan marah dulu. Artinya hidupnya cuma di situ aja. Hidup ente gimana? Saya maunya Pak Ustadz kuliah, kerja, nikah, punya anak, punya mobil, punya rumah, liburan, jalan-jalan, selesai. Kalau begitu prinsip hidupmu tak usah kau jadi manusia, bagus jadi kucing. Bagus kau jadi ikan mas koki. Prinsip hidupmu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, bermanfaat buat orang lah. Ustaz Somad tolong buat video endorse. Oh, oke, saya buat video biasa. Apa nama videonya? Endorse. Endorse itu apa? Support, motivasi. Oke, apa namanya? Ini ada komunitas
bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang hebat, tapi mereka mengumpulkan makan siangnya dia bagi dua, gajinya dia bagi sekian, dia berikan. Maaf, 1000 kali maaf mungkin tidak layak. Bahkan dia belikan, ada dana khusus untuk membelikan pembalut yang akan diberikan ke pondok pesantren perempuan fakir miskin yang tidak sanggup mampu untuk membeli pembalut. Ada dana untuk itu. Apa namanya? Komunitas baper. Baper beramal pagi, petang, siang dan malam tiap hari. Mereka beramal bukan karena kaya, mereka beramal bukan karena berlebih, mereka beramal bukan karena punya kekuasaan dan jabatan. Mereka beramal karena ingin rasa ada peduli pada orang lain. Oleh sebab itu, setelah kalian profesional, setelah taat beribadah, sholat untuk dirimu sendiri, puasa sunat untuk dirimu sendiri, pergi haji dan umrah dirimu sendiri. Tapi jangan lupa yang ketiga, engkau jangan lupa berbagi pada orang lain dalam bentuk sodako. Saya bilang somat tuh. Sodako, berbagi pada orang lain. Hari libur pergi ke bukit, bagus. Hari libur pergi ke pantai, nggak salah. Hari libur pergi ke mall, siapa yang bilang itu tak betul? Tapi hari libur pergilah ke panti asuhan, bawa istrimu, bawa anakmu. Kalau istrimu bertanya, mas, ini di mana? Panti asuhan. Kenapa anak-anak ini di sini? Suami mereka meninggal. Kau pun kalau macam-macam nanti aku mati duluan. Mengingatkan mereka pada mati. Mereka tidak lagi hobi shopping, tidak lagi berebut beli tas kulit. Mohon maaf, saya tak ngelihat siapa yang bawa tas karena dari tadi ngelihat ke sana. Mereka tidak lagi lomba beli mukena sampai 7 biji. Hari Senin warna hijau, hari Selasa warna ungu, hari Kamis warna pink, hari Ahad warna. Mereka tidak lagi berlomba-lomba dengan duniawi, karena kita ajak pada orang-orang yang diuji Allah dengan nikmat. Anak-anak juga begitu. Jangan dimanjakan dengan gadget, dengan HP mahal, dengan laptop, dengan motor, dengan mobil. Lupa dia dengan dunia ini. Bawa dia ke panti asuhan. Mama, ini di mana, Ma? Ini panti asuhan. Mereka kenapa di sini? Orang tuanya, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tinggal sebatang kara. Kau pun kalau macam-macam, ku tinggalkan kau di sini. Oleh sebab itu apa maknanya? Ada kebahagiaan ketika kita menikmati makanan orang. Ada kesenangan ketika kita menerima pemberian orang. Tapi ternyata ada buku berjudul, apa kata judul bukunya? The Miracle of Giving. Mukjizat, keajaiban memberi. Ternyata memberi itu jauh lebih nikmat. Ternyata memberi itu sesuatu yang menyenangkan. Oleh sebab itu maka fitrah manusia, bukan orang Islam saja, siapapun dalam hatinya ada semangat untuk memberi. Ada buku judulnya Semua Ada Saatnya. Diceritakan bahwa ada seekor kucing yang kakinya patah, tulang belakangnya patah, tapi badannya gemuk, tidak bisa berjalan. Kenapa kucing ini bisa gemuk, tulangnya patah, kakinya patah? Kenapa dia bisa makan? Ternyata diintai mereka pakai kamera CCTV yang tidak terlalu mahal karena mahasiswa. Apa yang terjadi? Datang kucing lain siang membawakan makanan. Datang kucing lain membawakan tulang. Ternyata ada kucing yang mampu berbagi. Oleh sebab itu kalau ada mahasiswa, jangankan berbagi, makanan kawan dia ambil lebih hina daripada kucing.